Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di judulnya kalian udah lihat ya, kalau aku akan merekomendasikan top 5 best lip tint under 60 ribuan versi aku. Jadi sebenarnya aku udah pernah buat kemarin di akhir tahun 2021 top 5 best lip tint atau lip stain. Tapi beberapa dari kalian banyak yang minta untuk versi yang terjangkaunya. Dan setelah aku mencoba nih beberapa lip tint lokal, ada yang baru, ada yang udah cukup lama juga. Di sini aku akan merekomendasikan 5 terbaik menurut aku karena dari segi teksturnya itu nyaman di bibir, ringan, udah gitu dipakai lama dia juga tidak membuat bibir aku kering. Kalau kalian salah satu yang udah nungguin video ini dan super excited tontoninnya, pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. So, pastinya aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama. Yap, sini adalah dari salah satu brand lokal yang harganya waktu itu cukup terjangkau banget karena sekitar 35 ribuan kalau nggak salah ya aku beli. So, waktu itu aku juga udah nge-swatch untuk semua varian warnanya. Oh ya, BTW kalau misalnya kalian pengen tahu review lengkapnya kayak swatches-nya dari semua lip tint yang aku rekomendasikan kali ini, tes ketahanannya seperti apa, pokoknya nanti untuk detailing videonya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah ya, kalian bisa langsung klik aja. Karena memang aku udah pernah review semuanya lengkap, sehingga aku bisa rekomendasikan kali ini ya. Dan yang pertama ini adalah dari Pigeon Tints. Ini namanya adalah Jelly Tint yang kayak gini. Waktu itu mereka ada 4 varian warna, dan hanya warna ini yang masih aku simpan karena ini warna yang paling aku suka, yaitu adalah yang shade Berry Kiss. Kalau dilihat dari teksturnya, dia seperti watery tint gitu yang super ringan, tapi waktu di swipe di tangan aku tuh kayak coveragenya tuh nggak terlalu nutup ya. Langsung aja akan aku aplikasikan di bibir aku. Karena memang teksturnya ringan banget, waktu di swipe di bibir tuh kayak ada air aja yang nempel di bibir, nggak kerasa ada sesuatu yang berat. Udah gitu kalau kalian ombre seperti ini nih, karena kan pinggiran bibirku agak gelap, jadi udah aku tap-tap menggunakan concealer. Untuk tintnya ini masih bisa nyatu dengan warna concealernya, jadi nggak kelihatan yang ngeblok-ngeblok. Apalagi di warna Berry Kiss ini, cakep banget buat ombre. Terus kalau misalnya aku buat versi full lips-nya, tadi awalnya kan kayak coveragenya kurang gitu ya. Tapi di warna yang Berry Kiss ini, beberapa kali swipe dia sudah bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Untuk ukuran lip tint udah oke lah ya hasilnya seperti ini. Finishnya kalau kalian lihat ini nggak yang terlalu gloss banget, jadi bisa dibilang agak velvety matte ya. Dan warnanya nih dipakai full kayak gini tuh nggak kelihatan yang bold banget, kayak masih pinkish yang natural aja. Oh ya, BTW karena memang teksturnya dia cair, gampang banget diratakan, udah gitu setelah ngeset di bibir tuh berasa ringan waktu dikatupkan. Terus aku akan coba hapus nih untuk lip tintnya, kelihatan ya di situ kalau dia agak susah dihapus ya say, kayak stay-nya tuh masih kuat banget. Jadi itulah kenapa aku merekomendasikan buat kalian, karena waktu itu aku tes ketahanan makan makanan sambal mata, makan indomie goreng, itu kayak stay-nya masih ada banget di bibir aku. Untuk lengkapnya kalian bisa tonton di video tes ketahanannya. Yang pasti sih untuk harga 35 ribuan produknya Pigeon Tint yang Jelly Tint ini aku rasa cukup worth to buy buat kalian coba. Apalagi buat kalian yang masih remaja ya, nggak cuman ada warna seperti ini, ada yang kayak warna-warna pink, peach yang masih agak soft gitu. Jadi aku rasa akan cocok juga kalau misalnya kalian lagi cari lip tint buat ke sekolah yang masih ala-ala natural tapi tahan lama. Yes, kalian wajib cobain si Pigeon Tint ini. Masuk ke produk yang kedua, ini juga sempat hits banget waktu aku upload videonya, swatches warna-warnanya itu kayak rame banget. Dan banyak yang suka, yaitu dari Hana Sui. Pastinya ini adalah brand kecintaan sejuta umat ya. Yang namanya adalah Tindorable Lip Stain yang seperti ini. Jadi untuk yang Hana Sui Lip Stain ini, dengan harga yang pastinya masih terjangkau, jadi lebih murah daripada yang Pigeon Tint tadi, nggak masuk akal. Nih aku cek ya di official store-nya, karena aku lupa detail harganya berapa. Cuman 20 ribu aja. Wow. Dan walaupun dia tuh harganya terjangkau, tapi ketahanannya oke banget. Secara teksturnya sesuai dengan klaimnya nih Aqua Gel Tint, jadi dia memang gel tint gitu tapi agak sedikit cair. Jadi waktu diaplikasikan di bibir aku itu rasanya ringan banget sih menurut aku. Kalau dibandingkan dengan yang Pigeon Tint tadi, si Pigeon sih masih lebih cair lagi karena kan dia bener-bener watery. Kalau ini agak sedikit kental. Terus yang aku swipe di sini adalah shade-nya yang 03 Ruby. Warnanya kayak pink-pink fuchsia gitu, tapi cantik banget kalau dipakai ombre ya. Terus dipakai full lip seperti ini, coveragenya juga bagus, bisa menyamarkan pinggiran bibirku yang gelap. Sebenarnya sih di warna yang masih softnya kan ada warna merah, peach atau apa yang lainnya, pink, aku lupa sih detailnya.
Di situ coveragenya udah cukup bagus, apalagi di warna yang gelap kayak gini. Warna yang aku rekomendasikan selain yang 03 Ruby ini, ada lagi yang aku suka tuh 06 Bloody. Udah gitu yang ketiga 05 Coral. Sebenarnya coralnya ini cakep gitu ya, kayak warna coklat. Tapi yang aku nggak suka setelah dipakai full lips beberapa kali tuh kayak warnanya coklatnya jadi menggelap gitu. So aneh banget hasilnya ya. Jadi biasanya aku pakainya tipis-tipis aja untuk ombre, karena kalau pakainya terlalu tebel tuh jadi menggelap menurut aku di warna coral ini. Terus untuk tes ketahanannya aku juga udah pernah review lengkap ya di situ. Makan ayam geprek, udah gitu aku masih makan lagi 2 kali kalau nggak salah sampai malam. Itu stay-nya masih ada banget. Waktu itu aku pakai shade coral ya. Terbukti di sini waktu aku coba hapus nih, agak susah dihapusnya untuk lip stay-nya Hanasu ini. Apalagi kalau kalian pakai full lips. Bahkan pernah di warna Bloody waktu itu aku sampai udah pakai oil-oilan, tapi masih ada dikit gitu loh, jadi aku harus scrub bibir juga. So untuk ketahanannya juara dengan harga cuma 20.000 aja. Udah gitu setelah dipakai lama pun, walaupun dia agak memperjelas tekstur bibir aku, tapi rasanya nggak kering ya di bibir. Bisa dibilang kalau dibandingkan dengan yang Pigeon Tint tadi, si Hanasu yang Tindorable ini kayak lebih pigmented warnanya. Tapi menurut aku itu wajar, karena memang Pigeon Tint kan untuk remaja ya, biasanya warnanya nggak akan dibuat yang terlalu kentara banget. So untuk dua lip tint ini harganya terjangkau, aku rasa udah banyak banget kan dari kalian yang punya. Coba dong komen-komen di bawah, warna shade favorit kalian apa sih? Oh iya, aku tadi lupa sebutkan untuk netonya yang Pigeon Tint 2,2 gram dengan harga 35.000 tadi ya. Terus ya Hanasu netonya lebih banyak 3,5 gram dengan harga yang lebih murah pastinya, 20.000. Dan sekarang rekomendasi yang ketiga, awalnya aku nggak tahu brand ini, tapi karena udah banyak banget yang nge-tag aku, mention juga buat aku nge-review, akhirnya ya aku beli produknya dari Kula yang stand lip glossnya. Ini sih memang kayak lip gloss tapi nge-stand gitu, jadi udah lah ya kita masukkan ke kategori lip tint aja. Untuk harganya dia kisarannya 55.000 kalau nggak salah. Dengan netonya nih memang lebih banyak dari yang dua tadi ya, ada 5 mili. Jadi aku rasa masih wajar dan cukup terjangkau untuk ukuran lip tint. Udah gitu yang pertama kali membuat aku salfok ini adalah wanginya ya. Wangi dari lipsticknya Kula ini tuh kayak wangi-wangi manis, tapi kayak lembut gitu wanginya. Pokoknya aku suka sih sama wanginya yang ini, jadi aku nggak terganggu. Terus dari segi teksturnya, dia ini lebih kayak tekstur-tekstur gel tint gitu, yang waktu di swipe di bibir aku rasanya ringan, udah gitu kelihatan langsung melembabkan bibir ya. Untuk coveragenya sendiri di awal sih kayak nggak terlalu nutup, tapi setelah beberapa kali swipe, alhasil dia udah bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Ini yang aku swipe di shade Blossom karena aku memang suka banget nih warnanya kayak pink plum, agak keunguan seperti ini. So menurut aku sih warna-warna kayak gini yang paling cocok tuh di tipe bibirku. Dan untuk finishnya ini agak sedikit berbeda dengan dua sebelumnya, karena menurut aku dia kayak lebih gloss gitu, lebih glassy lip yang terlihat lembab, sehat gitu. Dan karena memang kondisinya masih lembab basah seperti ini, waktu aku katupan di tangan pastinya dia masih transfer, cuman transfernya menurut aku sih tipis aja. Jadi kondisi di bibir aku sih masih aman-aman aja, walaupun glossy-nya jadi agak sedikit berkurang. Oh ya, untuk makan makanan ringan ini aku pernah coba juga, aman. Tapi kalau misalnya kalian makan makanan berminyak, nanti akan kelihatan hilang tuh di bagian tengahnya. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, untuk stand-nya ini juga lumayan awet. Yang aku suka dari Kula Stand Lip Gloss ini sebenarnya salah satunya karena kandungan oil-oilnya kan banyak tuh. Yang pasti itu yang membantu bibir tetap terhidrasi walaupun sudah dipakai seharian. Di malam harinya sama sekali nggak membuat bibir aku kering. Bisa dibilang sih untuk yang Kula Lip Stain ini dari segi finishnya, tes ketannya itu mirip-mirip si Jackwell yang aku pernah coba tuh, aku lupa namanya apa, yang Winnie the Pooh series. So bisa dijadikan pilihan juga ya kalau misalnya si Jackwell menurut kalian harganya masih agak mahal. Yang ini cukup terjangkau, 50 ribuan. Rekomendasi yang keempat ini salah satu lip tint lokal yang juga rame banget kalian pengen aku review nih, yaitu dari brand You yang namanya Neon Lasting Tint. Akhirnya kemarin aku nge-review dua varian warna dengan harganya kalau nggak salah waktu itu 40 ribuan ya. Di netonya 2,5 gram, sama sih hampir mirip dengan yang Pigeon Tint tapi harganya lebih mahal. Terus dari segi teksturnya dia ini sebenarnya gel tint yang cukup ringan, dan waktu aku aplikasikan sebagai ombre itu kan di pinggiran bibirku ada concealernya ya, tapi dia bisa nyatu aja teksturnya. Udah gitu kalau dipakai full lips ini coveragenya langsung oke banget tuh, kalian bisa lihat.
Di warna yang casual, ini dia langsung bisa mengcover pinggiran bibirku yang gelap. Tapi memang ada kekurangannya nih. Menurut aku kalau dipakai full lip seperti ini tuh kayak warnanya jadi lebih menggelap gitu. Awalnya kan tadi coklat agak orange, ini jadi coklat lebih gelap. So, terkesan lebih bold ya. Untuk dari segi finishnya, velvety matte. Jadi bisa dibilang sih ini mirip si Hana Sui yang Medorable Tint tadi. Walaupun finishnya agak matte, tapi di bibir aku masih aman ya, kayak garis-garis bibirnya juga tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang Hana Sui, untuk yang You ini sih waktu dikatupkan bibir aku, itu kayak masih kerasa ada sesuatu gitu di bibir. Walaupun bisa dibilang sih nggak yang berat. Dan sekarang aku akan coba hapus nih, menurut aku beberapa kali swipe masih kelihatan tuh ada stay-nya. Memang sih aku rekomendasikan karena ini juga salah satu lip tint yang menurut aku tahan lama ya. Waktu itu aku buat makan makanan yang berminyak, tapi dia tuh hilangnya di bagian tengah sama di ujung bibir sini. Untuk stain di bagian pinggiran bibirnya masih cukup banyak di warna yang casual. Padahal waktu itu aku kayaknya makan ramen yang berminyak gitu. Dan setelah dipakai seharian pun di bibir aku dia nggak membuat kering. Kayak rasanya tuh biasa aja, nggak terlalu lembab tapi juga nggak kering. Pas dipegang tuh rasanya masih nyaman di bibir. Dan sekarang rekomendasi yang terakhir baru banget aku review minggu lalu, tapi aku langsung suka dan pengen merekomendasikan. Namanya Pink Roulette, di sini yang Jolly tintnya. Kenapa aku suka? Karena secara teksturnya dia ini juga masih gelatin yang ringan gitu waktu diaplikasikan di bibir. Ingatkan aku sama yang kulanya tadi nih secara teksturnya. Cuman waktu diaplikasikan di bibir aku, kayaknya yang Pink Roulette ini tuh kayak lebih cepat pigmented dibandingkan kula ya. Kalau yang kula tadi kan harus beberapa kali swipe, yang ini enggak, kayak langsung bisa menutupi pinggiran bibirku yang gelap. Jadi secara coveragenya oke. Dan secara finishnya seperti ini, dia glossy lip yang terkesan bibir sehat, lagi-lagi mirip kula juga nih. So, aku suka karena memang terkesan bibir tuh masih lembab banget. Oh iya, waktu aku katupkan di tangan aku, karena memang dia teksturnya lembab, alhasil dia transfer ya. Cuman menurut aku yang transfer di situ tuh hanya glossy-nya aja. So, kondisi di bibir aku pastinya masih cukup bagus. Dan setelah glossnya nempel, itu di bibir tuh kayak agak velvety matte gitu, nggak yang terlalu basah lagi. Dan kemarin aku sempat makan tes ketahanan tuh, makan berminyak kayak mie ayam bakso gitu. Udah gitu aku beli croffle dan hasilnya di bibir aku. Menurut aku untuk stay-nya tuh kayak masih ada gitu di bagian dalam bibirnya. Di bagian luarnya udah memudar. Bisa dibilang sih dia nge-stay-nya kurang natural ya, karena kayak berkumpul di tengah gitu. Cuman kalau aku lihat dari tekstur bibir aku waktu aku pegang, dia juga nggak kering sama sekali. So, pastinya untuk Pink Roulette ini juga bisa jadi salah satu rekomendasi kalau misalnya nih kalian ada yang suka dengan warnanya. Karena coveragenya bagus, sudah gitu dipakai lama juga bibir masih kerasa nyaman. Dan itu tadi ya untuk top 5 best lip tint under 60 ribuan versi aku, yang menurut aku itu teksturnya nyaman, melembabkan, dan tidak membuat bibir kering, masih ditambah tahan lama. So, setelah lihat review dari aku, kira-kira dari kelima rekomendasinya mana nih favorit kalian? Atau jangan-jangan udah punya nih salah satu yang memang jadi favorit? Komen-komen di bawah. Dan akhirnya selesai sudah untuk video rekomendasi kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi, rekomendasi juga kalau misalnya kalian masih bingung cari-cari lip tint mana sih yang bagus dengan harga yang masih terjangkau. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye!